Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqatu bi tafsir al-Qur'an Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah. Kita masih di kaidah yang ke-12. Ayat-ayat Al-Quran yang kelihatannya, nampaknya ada at-tadad, ada kontradiksi pertentangan, maka wajib kita bawa setiap dari jenis tersebut kepada yang cocok, yang pantas. Karena tentunya kaidah dari awal kita pelajari di usul fit tafsir adalah tidak ada pertentangan antara ayat-ayat Al-Quran, ayat satu dengan ayat yang lain. Walau kana min indi ghairillahi illa wajadu fihi ikhtilafan katsira. Mafhumnya berarti kalau dari Allah, betul-betul dari Allah, maka tidak ada ikhtilaf. Ya, paham ini? Baik. Contoh keberapa sekarang? 6 ya? Ya, baca. Masih ada kaitannya dengan yang kemarin, yang terakhir. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن السبب نافع يوم القيامة أن النسب نافع يوم القيامة كما في إلحاق ذرية المؤمنين بآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم وأن الله يجمع لأهل الجنة والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. Ya paham ini ya. Jadi kan kemarin disebutkan bahwasanya tidak ada nasab. Ya, dinafikan nasab maksudnya tidak ada manfaat. Bisa dipahami? Baik. Lanjut. فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. Baik, perhatikan kata Syekh wa nadhiru dzalik, dan yang semisal dengan yang kemarin. Jadi bahwasanya sebagian ayat menyebutkan bahwasanya tidak ada nasab, dinafikan nasab. Di sisi yang lainnya ditetapkan nasab. Ya, ada seorang punya bapak, punya anak, punya, paham ini? Punya ibu, punya saudara ya. Maka jawabannya kemarin apa? Penetapan nasab itulah nasab yang di dunia ya. Kenyataan di dunia itu dibawa ke akhirat tetap. Bapak-bapak, anak-anak begitu. Maka tetap yang dinafikan maksudnya tidak ada nasab. Ya, maksudnya apa? Apa kemarin ayatnya itu? La ansaba bainahum wala yauma idzin wala yatasaalun. La ansaba bainahum maksudnya tidak ada nasab antara mereka, maksudnya dinafikan manfaatnya. Ya, manfaat. Biar kamu anak nabi, paham ini? Kalau kafir ya masuk neraka. Biar kamu ya bapaknya nabi, ya misalnya seperti Azar, ya ini masuk neraka. Ya, dan seterusnya. Sekarang ini kaitannya mirip dengan yang kemarin, kata Syekh, al-ikhbaru fi ba'dil ayat, khabaran pada sebagian ayat, annan nasaba nafi'un yaumal qiyamah, bahwasanya nasab itu bermanfaat nanti pada hari kiamat. Kama sebagaimana fi ilhaqi dzurriyyatil mu'minin bi abaihim fid darajat wa illam yablughu manzilatahum. Bagaimana dalam penyebutan ilhaq, diikutkannya keturunan orang-orang beriman dengan bapak-bapak mereka dari sisi derajat, walaupun asalnya keturunan tersebut tidak mencapai derajat bapak mereka, tapi diikutkan. Dan ini tentunya tidak bertentangan dengan yang sebelumnya, bahwasanya apa? Yang dinafikan adalah manfaat, ya nasab dari sisi manfaatnya. Di sini bermanfaat nasab karena sama-sama punya sebab. Ya, bapaknya soleh, anaknya soleh begitu. Cuma karena sama-sama soleh, keutamaan Allah ini anak walaupun tidak mencapai kesolehan bapaknya dikasih ikut begitu. Bukan berarti anaknya kafir, bapaknya soleh, mukmin, kemudian ini anak kafir langsung masuk surga, tidak. Ya, tetap apa yang kemarin, pembahasan kemarin betul itu. Tidak ada nasab yang bermanfaat. Paham ini? Baik. Tapi di sisi ini, karena sama-sama soleh, sama-sama mukmin, nasab ini nafi. Ya, bisa dipahami ini? Jadi tetap tidak ada kontradiksi dengan yang sebelumnya. Ya, ada kemiripan tapi beda.
Ya, beda. Sama-sama nasab tapi ini kaitannya sama-sama beriman. Kalau kan kemarin satu beriman, satu kafir. Tidak ada nasab, tidak ada manfaatnya. Kau biar anak Nabi, bapak Nabi, kau biar saudaranya Nabi, tidak ada. Kau kafir, masuk neraka, kekal dalam neraka selama-lamanya. Bisa dipahami? Nah, ini kaitannya dengan keturunan nasab tapi sama-sama beriman. Keutamaan Allah ikutkan. Ya, si anak ini ke bapaknya. Atau misalnya bapak ini mungkin lebih rendah, anak yang dikasih kumpul. Tapi perhatikan, wa anna Allah yajma'u li ahli al-jannati wad darajatil 'aliyati man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan untuk ahli surga, ya, orang-orang yang memiliki derajat-derajat yang tinggi, Allah kumpulkan semua, ini umum. Semua yang saleh. Beriman tentunya, ya, beriman. Beramal saleh min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Lihat ini mufrad jamak diidhafahkan, ya. Berarti mencakup semua bapak. Bapak kita, bapaknya bapak kita, bapaknya mama kita, terus bapak ke atas. Paham ini? Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Paham ini? Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Sampai ke cicitnya, dan seterusnya. Dikumpul. Kenapa? Sama-sama beriman. Sama-sama saleh. Ya, salaha. Man salaha, itu sifatnya saleh. Ada kesalehan. Baik. Fahada, ini kenapa bisa? Lamma syaraku fil imani wa asli salahi. Zadahum min fadlihi wa karami. Tatkala lamma syaraku, tatkala mereka bersyarikat, ini yang kita bilang ilahnya. Kenapa ada manfaat? Karena ini aja asalnya sebenarnya, bukan karena semata nasab. Karena kita sudah bilang semata nasab tidak ada gunanya, saudara. Kau biar anak raja, ya anak presiden, masuk neraka. Biar bapakmu presiden, bapakmu raja. Ya, paham ini? Masuk neraka. Paham ini? Ini yang jadi pokok sebab sebenarnya. Kenapa ada keutamaan ini? Kenapa dikatakan nasab bermanfaat? Karena ini. Kenapa? Lamma syaraku, tatkala mereka bersyarikat, itu antara bapak, anak, dan seterusnya, cicit, cucut, ya, bersyarikat fil iman. Dari sisi keimanan, sama-sama beriman maksudnya. Ya, cicit beriman, buyut beriman, kakek dan seterusnya beriman. Ya, wasli salahi, dan asal dari kesalehan. Mereka bersyarikat. Ya, si anak saleh ini, tapi kan beda-beda janjinya, ya. Paham ini? Tapi kesalehan itu ada, keimanan itu ada. Tapi walaupun janjinya berbeda-beda mungkin. Maka zadahum min fadli wa karami. Allah tambah mereka dari keutamaannya, kemuliaannya. Apa? Min ghairi yang qasa min ujuri sabiqina lahum syai'a. Tanpa mengurangi pahala, ya, orang-orang yang terdahulu dari mereka sedikit pun. Maksudnya apa? Diikutkan tadi. Bukan berarti pahalamu diambil, dikasih itu baru dikasih naik. Bukan. Tetap pahala, keutamaan tetap yang tinggi-tinggi. Tapi ini yang di bawah dikasih naik. Bukan yang di atas dikasih turun. Yang dikasih turun kan zalim berarti. Kurangi kurang haknya. Ya. Paham ini? Ini yang di bawah dikasih naik. Itu keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa pahami? Ya, sama-sama soleh tapi berjenjang-jenjang. Ini yang tinggi ini jadi patokan ukuran. Paham ini? Ini yang di bawah dikasih ikut. Anaknya kah, cucunya kah, ya, kakeknya kah. Ini mungkin anaknya soleh, dikasih ikut, dikasih kumpul. Ini target kita, jemaah sekalian. Ini yang mestinya jadi target kita. Kita berkumpul di dunia bersama orang-orang yang kita cintai. Kemudian nanti kita juga berkumpul di akhirat dalam surga, bukan dalam neraka. Paham ini? Kita paling dipisah oleh al-maut. Itu saja yang memisah. Setelah itu kita akan berkumpul kembali dengan anak keturunan kita, istri-istri kita, azwajihim. Paham ini? Wa dzurriyyatihim wa abaihim. Bisa dipahami? Jadi tetap tidak ada kontradiksi dengan pembahasan yang kemarin. Ya, tetap nasab itu tidak ada manfaat. Ustaz, kenapa ini Ustaz? Nakala Syekh. Ya, nasab nafi'u yaumil qiyamah. Bahwasanya nasab itu bermanfaat. Bermanfaat ketika sama-sama beriman, sama-sama soleh, baru itu ada gunanya itu. Kenapa? Bukan semata nasab, kesolehan, keimanan. Bisa paham ini? Jadi tetap yang kemarin tetap, jangan dirubah. Bahasanya nasabnya guna titik. Biar kau anak tukang beca, anak petani, kau soleh, beriman, tauhid, sunni, insya Allah masuk surga. Walaupun kau anak tukang beca, anak petani. Bisa paham ini? Terus. ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في عدة مواضع ونفاها في مواضع من القرآن. Ini yang ada di kaidah ketiga dalam Al-Qaidul Arba. Ada syafa'ah musbatah, ada syafa'ah
manfiyah. Kontradiksi toh? Dalilnya kan sama-sama Quran. Ayah. Dalam Al-Quran ada syafaat dinafikan, ada syafaat ditetapkan. Ada syafaat yang ditolak, ada syafaat yang diakui. Paham ini? Dalilnya sama dalam Al-Quran. Berarti ada tadad, ada tanaqud. Kelihatannya. Iya. Jamaknya silakan baca. وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه فتعين حمل المطلق على المقيد وأنها على المقيد. Nah, ini pembahasan usul fikih ya. Jadi berarti tidak ada pertentangan. Yang mutlak dibawa ke muqayyad. Ya, terus. وأنها حيث نفيت فهي الشفاعة بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله. ولغير من رضي الله قوله وعمله. Ya. وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضي الله وأذن فيه. Wa min dzalik, masuk dalam kaidah ini, itu kasih nomor ya. Sudah berapa ini? 7 ya? Apa ini berapa ini? 7 sekarang. Betul. 5 kemarin ya? 6 tadi, ini 7. Oh ya. Kami kasih nomor. Wa min dzalik, masuk dalam kaidah ini, ayat-ayat yang kelihatannya ada tadad, ada kontradiksi, pertentangan, tapi apa sebenarnya tidak ya. Di antaranya adalah asy-syafa'atu. Ya, tentang syafaat dalam Al-Qur'an. Fa innahu asbataha fi iddati mawadhi'a. Sungguhnya Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala menetapkan syafaat ini, ada syafaat musbata itu pada sebagian tempat dalam Al-Qur'an. Wa nafaha, dan Allah nafikan atau Al-Qur'an nafikan fi mawadhi'a min Al-Qur'an, dan Allah nafikan, Al-Qur'an nafikan pada tempat yang lainnya dalam Al-Qur'an. Paham ini? Jadi sebagian tempat ditetapkan, sebagian ini dinafikan. Bagaimana ini? Sabar. Wa qayyadaha fi ba'dil mawadhi'a bi idnihi wa liman irtadha min khalqih. Dan Allah ikat ya syafaat itu pada sebagian tempat, itu syafaat harus dengan izinnya, satu. Yang kedua, untuk orang yang Allah ridhoi dari makhluknya. Sehingga fata'ayyana hamlul mutlaqi 'alal muqayyad, sehingga harus kita bawa yang mutlak kepada muqayyad. Ya. Maksudnya penetapan syafaat, ada syafaat mutlak, nah, dibawa ke muqayyad dalam arti apa? Harus ada syaratnya. Harus apa? Satu, ada izin dari Allah. Yang kedua, yang memberi syafaat dan yang dikasih syafaat, asy-syafi' dan masyru' ini orang yang Allah ridhoi. Begitu maksudnya. Ini mutlak ya, seakan-akan tetap langsung dibawa ke muqayyad. Bisa paham ini? Nah, nanti sisa satu, yaitu bagaimana yang dinafikan. Apa maksudnya? Nah, di sini dibahas. Perhatikan kata Syekh. Wa annaha haitsu nufiyat. Bahwasanya syafaat itu haitsu nufiyat, ketika dia dinafikan. Syafaat itu manfiyah. Maka fahiya syafa'atu bi ghairi idzni. Maka itu adalah syafaat yang tidak ada izin dari Allah. Satu. Yang kedua, wa li ghairi man radhiyallahu qawlahu wa amalahu. Dan syafaat untuk orang yang Allah tidak ridhoi. Ya. Selain orang yang Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya. Nah, ini manfiyah, dinafikan. Ya. Itu misalnya fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Itu kan ngeri itu. Ya, syafaat mufrad ya, mudhaf. Syafaatnya semua bentuk syafaat dari asy-syafi'in. Walaupun dia sudah jadi syafi', karena dia tidak diridhoi, tidak ada izin, maka tidak ada manfaat. Fama tanfa'u. Dinafikan. Manfaatnya paham ini? Tidak ada manfiyah. Kapan? Ketika tidak ada izin dan pada atau untuk orang yang Allah tidak ridhoi ucapan dan perbuatannya. Alias apa? Bukan muwahhid. Wa haitsu utsbitat, dan ketika syafaat itu ditetapkan, ya diakui dalam Al-Qur'an, maka fahiya syafa'atul lati bi idnih. Maka itulah syafaat yang dengan izin Allah, satu, liman radhiyallahu, ya. Paham ini? Untuk ya orang yang Allah ridhoi wa adina fihi, dan Allah beri izin untuk memberi syafaat untuknya. Bisa dipahami? Baik. Jadi ada musbata, ada manfiyah. Ini kan kelihatannya tadad, ya. Ada kontradiksi ya. Sebagian yang menetapkan, sebagian menafikan. Bagaimana ini Ustaz? Nah, ini jawabannya. Ya, kita katakan yang menetapkan bahwasanya itu berarti ada izin dari Allah, satu. Yang kedua, ya untuk orang yang Allah ridhoi, maka terpenuhi syaratnya. Ya, ini syafaat musbata. Lalu dinafikan karena satu, tidak ada izin, atau untuk orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alias
Dia bukan muwahhid. Ya, dia bukan muwahhid. Terus. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات. Jadi setiap antum dapat pembahasan tentang syafaat, maka hadirkan ya kelompok yang menyimpang dalam perkara ini, itu orang-orang al-wa'idiyah tentunya. Paham ini? Syafaat li ahli kabair. Dan syafaat itu banyak, sekitar 8 jenis syafaat. Di antaranya adalah syafaat untuk para pelaku dosa besar, atau bahkan syafaat untuk ahlun nar, dikeluarkan dari neraka. Ini kan diingkari oleh apa? Al-Wa'idiyah dari Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Karena keyakinan mereka fa'ilul kabir atau murtakibul kabir itu mukhalladun finnar. Nah, selalu itu dihubungkan ke situ. Nah, paham ini? Dan juga tentunya syafaat ini adalah di antara alasan utama orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan. Ya, paham ini? Mereka mau dapat syafaat dalam arti dia melakukan ibadah kepada selain Allah. Ayo lanjut. 8. ومن ذلك أن الله أخبر في آية كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها وفي بعدها أنه يهديهم ويفكهم. Apa itu bacanya? أنه يهديهم أنه يهديهم ويوفقهم فتعين حمل المنفيات على من حقت. Kalian itu hati-hati ya. Jadi jamak muannas salim itu beda sendiri, dia ada alif dan ta di akhirnya. Jadi jangan baca pendek, itu tommi bedanya mufrad dengan jamak. Paham ini? Sayyaratun, madrasatun itu tommi bedanya. Kapan kamu baca pendek yang panjang sama berarti mufrad. Paham ini? Mafiyat panjang, ya. Bisa paham ini? Ya, setiap dapat jamak muannas salim kasih panjang. Ya, kasih panjang. Yang pendek tak marbuto pendek. Ya, kalau pendek ya. Ulang. فتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيات. Nah, ini kalau sudah ditetapkan kalimat ini betul-betul ini yang dinafikan sama sekali. Tenami. Ya? Paham ini? Allah sudah tetapkan hal tersebut. Terus. وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. Kemudian contoh yang lainnya, wa min dzalik anna Allah akhbara fi ayatin katsirah annahu la yahdi al-qawma al-kafirin wal fasiqin wal zalimin wa nahwiha atau nahwa. Wa fi ba'dihha annahu yahdihim wa yuwaffiquhum. Contohnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan pada ayat-ayat yang banyak bahwasanya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim, ya tak? Banyak tak? Banyak tak? Di sebagian yang lainnya disebutkan bahwasanya Allah yahdihim, Allah memberi hidayah kepada mereka. Wa yuwaffiqhum, memberi taufik kepada mereka. Loh, kalau begitu bagaimana? Fata'ayyana hamlul manfiyat ala man haqqat alaihi kalimatullahi. Maka harus wajib kita membawa ya yang dinafikan itu. Allah tidak memberi hidayah kepada ini bagi man, semua orang yang haqqat alaihi kalimatullah, telah tetap baginya kalimat Allah, takdir Allah, sudah Allah tetapkan ini penghuni neraka, ini memang tidak dapat hidayah sama sekali. Ya. Karena ada orang sudah dikunci seperti itu, memang. Ya, Allah sudah kasih kan tidak mau terima, sudah. Ya, tidak ada lagi, ya, sudah. Tertutup lagi pintu. Ya jangan dikira langsung ditutup, jangan. Ya jangan seperti orang-orang Jabriyah. Kalau kita ini dipaksa. Wala, paham ini? Ongol itu orang Jabriyah itu. Paham ini? Kalau orang ketemu orang Jabriyah tempeleng saja. Ya. Bilang ini apa? Saya terpaksa. Kayak begitu. Karena dia maunya itu Jabriyah, maunya nanti dia bilang terpaksa dirinya kalau terjatuh dalam dosa. Ini saya bukan mau katanya ini. Nah kalau begini aku tempeleng bukan mau juga. Ya kan? Bisa paham ini? Ya, terpaksa saya katanya. Naudzubillah. Orang-orang Qadariyah juga sama nufah yang menafikan ya takdir Allah, menolak takdir Allah. Jadi di sini sudah tetap
Ya, berarti apa? Sudah tertutup pintu hidayah. Sisa tunggu saja, tunggu waktu binasa, diadab. Kalau bukan di dunia, alam barzah, akhirat. Paling minimal di alam barzah sudah dapat jatah dia. So ini bagi orang yang tetap kalimatullah. Ya, apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Ya, sungguhnya orang-orang yang telah tetap atas mereka kalimat Rabbnya, ketentuan Rabbnya, maka la yu'minun, tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayat, sampai walaupun semua ayat itu datang kepada kita, kasih lihat di depan mereka, nah, dah. Kalau kita pikir, coba lihat itu Fir'aun. Berapa ayat? 9 ayat. Fitis ayat. Coba lihat. 9 ayat Allah nampakkan kepada Fir'aun. Bersilih berganti. Ya, paham ini? Tapi mati kafir. Coba lihat tukang sihir. Tukang sihir. Kenapa beriman? Coba. Kenapa beriman tukang sihir? Hanya satu ayat dikasih lihat. Ular jadi, tongkat jadi ular betulan. Langsung beriman, sujud. Karena itu tukang sihir, kita baku tahu. Perantah tukang sihir, kau sihir. Biar nenek sihir kau datangkan, kakek sihir. Begitu tonji, mentok sampai situ. Kamu cuma bisa menipu balik-balik mata. Tapi Nabi Musa lempar kayu, tongkat asli kayu, dan lempar jadi asli ular. Ularnya bukan ular dodong, tak dodok. Ya, ular apa? Ular lincah gesit, besar. Dia makan semua itu tali dan tongkat yang dilempar sama tukang sihir. Apa tidak sujud? Karena dia bilang ini tukang sihir biar dia belajar sihir 1000 tahun, 2000 tahun, 1 juta tahun, tidak ada sihir begini modelnya. Dia rubah apa? Rubah kayu jadi ular, tidak ada. Yang bisanya Rabbu Musa wa Harun. Rabbu Harun wa Musa. Langsung sujud. Baru satu ayat. Si Firaun 9. Sekian puluh. Karena kenapa? Sudah tetap. Paham ini? Baik. Wa hamlul musbatat, dan penetapan hidayah untuk orang-orang kafir, orang fasik, orang-orang zalim, ada taufik hidayah, ini dibawa pemahamannya ala man lam tahiqqa alaihimul kalimah. Bagi orang yang tidak tetap atau belum tetap, ya, ketetapan, ya, pastinya mereka tidak dapat hidayah bagi mereka. Maksudnya apa? Allah sendiri yang takdirkan. Ya. Coba lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Hampir semua dari mereka dahulu siapa? Musyrikin, kafirin, Yahudi dan Nasara. Paham ini? Sebelum masuk Islam, dapat hidayah enggak? Dapat hidayah enggak? Siapa kasih hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Tidak tetap bagi mereka apa? Ketetapan, maksudnya mereka tidak akan dapat hidayah. Begitu maksudnya. Bisa berarti tidak ada pertanyaan. Wa hadza huwal haqqul ladzi la raiba fihi. Nah, ini kebenaran yang tidak ada keraguan. Intinya kembali kepada takdir Allah, kalimatullah. Sudah tetap, sudah. Biar mengaji, kau ceramah, kau datang ke penceramah yang paling hebat ceramah di depannya siang dan malam sampai busa-busa mulutnya. Paham ini? Tidak akan beriman. Ya. Ini Allah bilang ya, walau ja'athum kullu ayah. Tidak akan beriman. La yu'minuna walau ja'athum kullu ayah. Sampai kapan? Hatta yarawul adzabal alim. Kapan beriman? Sampai mereka melihat adab yang beliau baru sadar, baru beriman. Ya sudah, tidak ada gunanya. Bisa paham ini? Baik. Syahidnya sini ada manfiyah, ada musbatah ya. Bisa dipahami? Jadi pahami yang dinafikan betul-betul tidak dapat hidayah itu bagi orang-orang yang sudah tetap takdir Allah untuk dia. Kau biar apa ya? Kau biar datangkan siapa? Ya? Bisa paham ini? Ya rahmatullah. Sebaliknya, yang dapat hidayah itu belum haqqat alaihi al-kalimah, belum. Ya, tidak ada ketetapan itu Allah kasih hidayah. Lanjut. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى. Ini pembahasan al-asma wa sifat ya. Ini ada di pembahasan tauhid ini, ada di qaulul mutlaq dan seterusnya. Baca. وأنه فوق عباده وعلى عرشه. فوق مضاف. وأنه فوق عباده وعلى عرشه وفي بعدها أنه مع العباد أينما كانوا. وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له. Apa itu? Amara? Ulang. Fa'uluhu ta'ala amara thabita. Apa itu? Khabar itu.
أمر Ya. فعلوه تعالى فعلوه تعالى أمر ثابت له وهو من لزوم ذاته Luzum? Mana luzum? لوازم ذاته. Iya. Paham ini? Ini ma'ruf ya, di pembahasan ada, di wasitiyah ada, di rata-rata di kitab akidah ada. Wa min dzalika, di antara hal ini yang kelihatannya tadad, ada kontradiksi pertentangan, adalah al-ikhbaru fi ba'dil ayat, mukhabaran pada sebagian ayat, annahu al-ali, al-a'la, bahwasanya Allah itu al-ali, maha tinggi, al-a'la, maha tinggi sama. Ini wa annahu fawqa ibadihi wa ala arsyih, bahwasanya Allah di atas hambanya dan di atas arsy-Nya. Ini sebagian ayat. Di sebagian lainnya fi ba'dihha, yang lainnya annahu ma'al ibad aina makanu. Allah sebutkan, Allah khabarkan bahwasanya Allah bersama hamba dimanapun dia berada. Lah, coba lihat. Mama ini kelihatannya bagaimana Allah maha tinggi, dia sama kita. Yang paling pertama tentunya ma'i, paling pertama tentunya harus kita pahami ma'iyah Allah tidak sama dengan ma'iyah kita. Dia bersama maksudnya bersama ini ya jasad ya. Walaupun juga kita pahami ya bersama itu tidak harus berdekatan. Misalnya saya berjalan bersama bulan purnama. Yang bulan purnama di atas. Paham ini? Kenapa dia bersama? Di mana-mana ada bulan. Ya, kok ke Pare-Pare ada bulan. Ke Selayar ada bulan. Bulan itu sama-sama terus. Sama ini, padahal dia tetap tinggi. Kalau ini makhluk saja bisa begini, maka Allah lebih bisa lagi. Baik. Perhatikan kata Syekh. Wa annahu ma'as sabirin was-shadiqin wal muhsinin wa nahwihim. Ini sebelumnya antum harus tahu ma'iyah itu ada dua. Ya, ma'iyatullah ada dua. Yang pertama ma'iyah ammah, yang kedua ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah itu ma'iyah yang maknanya ilmu. Ihatah. Paham ini? Ittila'. Allah tahu, Allah lingkup. Paham ini? Allah lihat, Allah dengar. Ini ma'iyah ammah. Semua ini tidak bisa lepas. Mukmin, kafir, ya, beriman, ya, tidak beriman, ini semua ma'iyah ammah. Nah, pasti Allah lihat, Allah tahu. Paham ini? Ini bersama dalam arti Allah tahu. Sama ini? Baik. Yang kedua ada ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah lebih dari ma'iyah pertama. Tentukan semua dapat. Paham ini? Jadi yang dapat ma'iyah khassah tentunya dapat ma'iyah ammah dulu. Nah, setelah itu dapat lagi tambahan. Itu ma'iyah khassah dalam arti apa? Dapat taufik, hidayah, dibimbing oleh Allah, diarahkan, dijaga. Paham ini? Nah, ini hidayah khassah. Ini beliau gabung langsung. Jadi beliau bandingkan antara uluwullah dan ma'iyatullah. Ini kelihatan, nampaknya ada kontradiksi, ada tadad. Lalu bagaimana kita pahami? Maka kata Syekh, perhatikan. Fa'uluhu ta'ala amrun thabitun. Oh, belum selesai sini. Kenapa di enter sini? Lanjut dulu. Ini saya kira paragrafan. Saya bilang kok kurang ini. Ayo lanjut. Wadunuhu wa ma'iyatuhu. ودنوه ومعيته معيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد فهو على عرشه علي على خلقه ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم ولا منافة بين الأمرين. Nah, ini jawabannya. Wala munafata bainal amrayn. Kenapa? لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. Ini yang paling pertama, paling mendasar. Jangan kamu hayalkan, gambarkan bersama itu dengan makna bersama yang kita pahami. Bersama nanti sama-sama tidur, sama-sama mondok apa berdekatan dekat. Tidak harus. Paham ini? Ya, karena kenapa? Allah Maha tinggi. Tidak ada dia mau turun sama kamu di BJF. Tidak. Na'udzubillah. Ya ta'ala Allah dzalik. Bisa paham ini? Dan tidak ada pertentangan antara dua ini. Uluwullah dan ma'iyatullah. Terus. وَمَا يَتَوَهَّمُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ فِي حَقِّ الْمَخْلُقِينَ. Nah, ini makhluk saja. Apa ma'iyah bersama berarti ya dekat. Ya, kalau sudah dekat berarti rendah sama seperti kita. Itu makhluk seperti itu. Terus. وَأَمَّا التَّخْصِيصُ الْمَعِيَّةُ بِالْمُحْسِنِينَ وَنَحْوِهَا. Terus. فهي معية أخص من المعية العامة تضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءة
hadhil ma'iyyatu mahabbatahum wa tawfiqahum. Ada failnya, ada failnya itu, dhamir mustatir. Terus. Wakila'atuhum wa i'anatuhum. Wakila'atahum wa i'anatahum fi kulli ahwalihim. Fahaitsu waqa'at fi siyaqil madhi was sana'i fahiya min hadha an-naw'i. Ya, jadi kalau ma'iyah disebutkan dalam bentuk pujian, ya. Orang-orang bersabar, Allah bersama orang sabar, orang yang ini, itu berarti jenisnya ini ma'iyah khassah. Terus وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. Ya, tapi dari sisi konteks peringatan, tahdir, targhib, wa tarhib ini jenis yang pertama. Maksudnya Allah bersama kita itu Allah Maha tahu. Ya. Ihata Allah lingkup kita, Allah tahu kita. Baik. Kalau kata saya perhatikan ini, kita ulang dulu, masih lanjut. Wamin sudah ya sampai mana tadi? Taib. Wa fi ba'dihha annahu ma'al ibadi aina makan. Bahwasanya Allah bersama hamba dimanapun dia berada. Ma'ya apa ini? Ma'ya amma. Wa annahu ma'as sabirin. Nah ini konteks pujian. Bahwasanya Allah bersama orang-orang bersabar. Ini ma'ya apa? Ma'ya khassa was-sadiqin wal muhsinin wa nahwihim. Kata Syekh fa'uluhu ta'ala amrun thabitun lahu. Maka ketinggian Allah ini amrun thabitun lahu. Perkara yang tetap untuk Allah. Tidak bisa ditawar lagi. Allah Maha tinggi. Bahkan Allah Al-Ali, Al-Ala, yang maha yang paling tinggi. Tidak ada, ya, tidak ada di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang paling tinggi. Ya jangan menghayal. Ya paham ini? Tetapkan saja. Hayalan kita tidak bisa ini. Ya, kita makhluk ada tinggi, di atasnya pasti ada. Bahasanya orang ada langit, di atasnya adalah langit dan seterusnya. Ya walaupun di atas langit ketujuh ya tidak ada langit, ini 7 di langit. Ya, paham ini? Baik. Allah Maha tinggi, tidak ada di atas Allah lagi. Allah yang maha tinggi. Semua makhluk di bawah Allah. Bisa apa ini? Taib. Fa wa huwa min lawazimi dzatihi. Dan sifat ulu ini di antara keharusan dari zatnya. Wa dunuhu ma'iyatu li ibadihi. Ini kok ada terputus anunya ini. Coba kita lihat cetakan lain. Begini kalimatnya. Oh, sama aja. Wa huwa min lawazimi dzatihi wa dunuhu wa ma'iyatuhu li ibadihi. Baik. Baik. Begini kalimatnya. Fa'uluhu ta'ala amrun thabitun lahu wa huwa min lawazimi dzatihi wa dunuhu wa ma'iyatuhu li ibadihi juga sabit, begitu maksudnya. Paham ya? Jadi 3 yang sabit ini uluullah 1, yang kedua dunuhu dekatnya Allah, yang ketiga ma'iyatuhu. Ya, ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu aqrabu ilaihi min kulli ila kulli ahadin min hablil warid. Karena Allah lebih dekat daripada tali sandalnya. Tapi semua nanti diarahkan kepada tadi ilmu. Fa huwa ala arsyihi aliyun ala khalqihi. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa ma'a dzalika, bersama dengan ketinggian Allah, fa huwa ma'ahum fi kulli ahwalihim. Dia itu Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya di semua kondisi dan keadaannya. Maya apa ini? Maya ammah. Taib. Wala munafata bainal amrayn. Dan tidak ada kontradiksi, paham ini, pertentangan antara dua perkara. Apa dua perkara ini? Apa judulnya ini pembahasan? Uluwullah dan ma'iyatullah. Tidak ada kontradiksi. Allah tetap maha tinggi dan tetap juga dikatakan bersama dengan dua ma'iyah, ya, dengan dua ma'iyah. Baik. Kenapa? Lianna Allah laisa kamitslihi syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Sama ini fi jami'i nu'utih, dalam semua sifatnya. Wa ma yatawahhamu bi khilafi dzalik fa innahu fi haqqil makhluqin. Adapun yang kita sangka, yang kita terbayang, terpikirkan selain dari yang ini, kita tetapkan semua Allah Maha Tinggi dan juga Allah ya bersama hamba-hambanya dari sisi apa? Ilmunya. Kalau ma'ya amma, kapan ini bergeser dari makna yang benar ini, maka itu fi haqqil makhluqin. Karena tidak terbaik, bagaimana modelnya bersama tapi dia tinggi. Kan kalau coba kita, misalnya ada orang tua tidurnya di lantai 2, anaknya di bawah. Dia bilang, bapaknya saya tidur sama kamu nak. Ya sudah pasti bapaknya turun toh ke lantai bawah. Ya Pak? Ini untuk ma'iyah yang kita pahami biasanya. Walaupun ada ma'iyah yang seperti saya bilang tadi. Kita tetapkan juga di ma'iyah yang bersama dalam arti tetap tinggi tapi
bersama. Atau misalnya dia di mana, tapi ada ilmu, ada kamera, ada CCTV, misalnya, oh saya sama-sama aja. Dalam arti apa? Ada di sisi saya lihat Joko. Begitu. Nah, itu di sisi makhluk itu ada. Maknanya ada. Taib. Bisa dipahami? Taib. Ini sampai di sini. Ini pembahasannya sampai di sini. Titik. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara uluwullah dan ma'iyatullah. Sudah lanjut. Pembahasan lain. Wa amma takhsisul ma'iyyati bil muhsinina wa nahwiha. Beliau bergeser menjelaskan perbedaan ma'iyyah amma dan ma'iyyah khassah. Paham ini? Karena tadi yang disinggung antara antara uluwullah dan ma'iyatullah, ini beliau fokuskan ke ma'iyah ammah. Ya kan, Allah Maha Tinggi, tetap Allah Maha Tinggi, maka Allah punya nama Al-Ali Al-A'la, dan tetap juga dikatakan Allah bersama hambanya di semua keadaan dan kondisinya. Tapi dari sisi apa tadi? Ilmu, ihatah. Ya, Allah lingkup, Allah tahu, Allah lihat, Allah dengar. Bisa paham ini? Beliau bergeser sekarang menjelaskan ma'iyah ada dua, ya. Amma takhsisul ma'iyyati bil muhsinina wa nahwiha, fahiya ma'iyyatun akhassu minal ma'iyyatil 'ammah. Adapun pengkhususan ma'iyah itu dikatakan ma'al muhsinin, ma'al muttaqin, ma'as sabirin, ya, dan semisalnya ini adalah ma'iyah yang lebih khusus dari ma'iyah 'ammah. Ya, dikatakan apa? Ma'iyah khassah. Tatadhammanu mahabbatahum, yaitu tatadhammanu hadhil ma'iyah, yaitu ma'iyah khassah ini terkandung dalamnya mahabbatahum. Kalau Allah bilang ma'al muhsinin, ma'as sabirin, seterusnya, ini berarti satu, Allah cinta dia, mencintai mereka satu. Wa taufiqahum, Allah pasti beri taufik kepada mereka. Wa kala'atuhum, pasti Allah jaga mereka. Wa i'anatuhum, pasti Allah tolong mereka. Fi kulli ahwali, pada semua kondisi dan keadaan mereka. Ya, sisa apa? Tempuh sebab. Misalnya dikatakan ma'as sabir, innallaha, apa yang kalian hafal? Hah? Innallaha ma'as sabirin atau Allahu? Hah? Wallahu ma'as sabir misalnya. Allah bersama orang-orang bersabar. Ini ma'iyah apa? Ma'iyah khassah. Berupa apa? Allah cinta mereka. Yang kedua, Allah kasih taufik mereka. Pasti Allah jaga mereka. Allah tolong mereka. 4 makna ini dulu. Berarti kalau kita mau dapat ini 4, wujudkan sebabnya apa? Sabar. Iya. Miliki kesabaran. Pasti dapat ma'iyah khassah dengan 4 bentuk yang disebutkan oleh Syekh ini. Paham ini? Bisa paham ini? Baik. Fa haitsu waqa'at fi siyaqil madah wa sana fahiya min hadzal naw. Maka rumusnya kaidahnya. Kapan ada ma'iyah waqa'at? Ada ma'iyah ma'a itu ada pada konteks pujian, sanjungan, ya. Maka ini masuk dalam jenis ini, itu ma'iyah khassah. Kelihatan ji, kalau antum baca dalil kelihatan ji. Kalau misalnya maknanya umum, aina makanu apa sama itu ma'iyah amma, sudah selesai. Tapi kalau disebutkan orang-orang soleh, amalan tertentu, ya sudah ma'iyah khassah. Paham ini? Ya kalau misalnya aina makanu ya apa sama ini amma. Kalau yang konteksnya pujian ini ma'iyah khassah. Wa haitsu waqat fi siyaqit tahdhir, ini ada faedah di sini. Ya, paham ini? Ketika misalnya ma'iyah disebutkan dalam konteks tahdzir, peringatan bagi hamba-hamba, targhib, motivasi bagi mereka, wa tarhib, dan pertakutan bagi mereka, maka fahiya min naw'il awwali. Maka ma'iyah di sini dalam 3 konteks ini, konteks peringatan, targhib, wa tarhib, motivasi, dorongan, dan pertakutan, maka ini masuk dalam ma'iyah jenis pertama, itu ma'iyah ammah. Paham ini? Kita ada Allah. Ada Allah. Begitu. Kita sama-sama Allah. Maksudnya apa? Macam-macam. Luka kok. Botol kok. Minum kok. Ada Allah ya. Allah bersama kita. Maksudnya apa? Macam-macam. Allah tahu. Allah lihat. Paham ini? Ini kan peringatan, ancaman. Ya. Atau misalnya kita bilang, saya beramal, saya sholat malam, tidak ada CCTV, tidak ada kamera, sorot kak. Tidak masuk ke di medsos. Kita bilang, kalau ada Allah. Ya, maksudnya apa? Kita bersama Allah dalam arti apa? Allah lihat itu amalanmu. Kau tidak usah pusing. Kau tidak masuk medsos, tidak masuk status. Ya, Allah pasti hitung itu. Iya kan begitu? Iya. Tidak usah kau pikir orang lihat atau ada kamera, libut. Tidak usah. Yang penting kau beramal ikhlas, mutaba'ah, selesai. Bisa paham ini? Ini
Targhib. Iya, maksudnya apa? Tidak usah peduli. Karena Allah bersama kita. Dalam arti apa? Maya'a amma. Dalam arti Allah tahu semua amalan soleh yang kita lakukan walaupun semua hamba tidak ada yang tahu. Nah, itu keikhlasan di situ. Yang pusing itu repotnya kalau orang selalu mau ditahu orang. Beribadah mau ditahu orang. Pusing dia kalau tidak upload, wah ini bahaya. Bisa jadi penyakit. Ya, lelai. Kenapa kah? Oh, bersedekah orang tidak tahu, nak dipostingnya transferannya walaupun di blur. Ya. Pahami? Kita perlu menjaga niat. Nah, di antaranya ini kita tahu ada ma'iyah amma. Nah, ini dikenal dengan apa? Muraqabatullah. Kita yakin maksudnya Allah bersama kita, Allah melihat kita, mengetahui semua aktivitas kita dan seterusnya. Ya, ini namanya apa? Muraqabatullah. Ya, syahidnya sini sebenarnya apa? Antara ma'iyatullah dan uluwullah. Ya, ini kelihatan ada at-tadad. Ini beliau jelaskan dan ini sekali lagi ini banyak di kitab-kitab akidah, di Qadal Muthla, ada di Akidah Wasitiyah, bahkan di beliau kasih fasal sendiri di belakang antara uluwullah dan ma'iyatullah. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Cukup dulu ya. Dah jam 10. Nanti kita selesaikan berapa contoh lagi ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Sekitar 6 contoh lagi. Itu bisa baca-baca dulu ya. Baca-baca nanti sebelum masuk besok. Mungkin selesai besok insyaAllah. Paham ya? Dan ini banyak ya. Jadi sekali lagi sudah kode kemarin di awal kaidah. Bahwasanya ini bahkan ada bukunya. Ya. Nanti kasih ingat saya. Satu waktu saya bawakan. Saya kasih lihat. Ya bukunya lumayan ya, besar. Kayaknya harganya lumayan juga. Paham ini? Lebar dia anunya. Lebih besar daripada ini. Paham ini? Jadi itu di situ penulis rahimahullah mengumpul banyak ya contoh. Ya, ini beliau ini contoh di sini lebih banyak daripada di usul fit tafsir. Kan sudah ada tahu usul fit tafsir kan sudah ada. Paham ini? Hidayah ya ada ditetapkan, dinafikan ya untuk nabi ya. Dan seterusnya ini masuk di pembahasan ini di kaidah ini, kaidah ke-12. Jadi ini pembahasan kaidah ini luar biasa. Ini kita bawa sampai tua kaidah ini. Paham ini? Jadi ada kelihatannya bertentangan, maka dicoba lihat. Ya, apa makna yang ya satu, makna yang kedua apa? Bisa paham ini? Ya, bilahuna subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.